Halo, selamat malam. Kita Hmm, tunggu teman-temannya dulu ya. iya. Sekitar 5 menit lagi kita akan mulai kelasnya. Jadi kita tunggu dulu yang lain. Soalnya nanti di sini bakal ada 8 sampai 9 anak. Jadi berarti kini masih 5 lagi mungkin ya. Satu menit lagi kelas akan dimulai. Sambil kelas mungkin nanti kita tunggu teman-temannya juga yang hadir. Oke, ini udah jam 19 lebih 5 menit. Sepertinya kita akan memulai kelas hari ini. Halo semuanya, boleh dinyalakan kamera dan mikrofonnya? Oke, makasih Renfro. Yang lain boleh nyalain kamera? Husna sama Jocelyn, boleh nyalain kamera? Oke. Oh, siap. Oke. Oke.
Hari ini kita akan ekstra kelas. Sebelumnya kalian udah tahu kan ya, ekstra kelas itu apa kan ya? Yaitu kelas ekstra yang dimana untuk membantu kalian mengejar pelajaran yang kemarin sempat nggak masuk, ya kan? Nah, hari ini tuh eh, Kak Didit, oh ya perkenalkan dulu, sorry. Nama kakak Kak Didit, nanti panggil aja Kak Didit gitu. Terus eh, di sini kita bebas mau tanya apapun, yang penting sopan dan penting sopan aja sih, nggak ada yang lain. Nanti kalau, oh ya, di sini nanti ada beberapa peraturan ya. Tapi di sini, oke, Kak jelasin dulu. Karena di sini nanti ekstra kelasnya itu ada lesson 3 sama lesson 4. Ada, aku mute dulu ya Renfro. Ya, oke. Ada lesson 3 sama lesson 4. Jadi nanti, oke. Di sini yang lesson 3 siapa aja? Yang ketinggalan di lesson 3. Boleh angkat tangan atau ketik di chat. Oh, ada yang nggak tahu kemarin nggak masuk di lesson berapa. Oke, Kaliandra, oke. Kaliandra itu di lesson 3. Kemudian kalau Renfro itu ada di lesson 3 juga. Jocelyn ada di Jocelyn, nama kamu Jocelyn saja atau Jocelyn siapa? Jocelyn Rifka Hani Nenggolan. Nifka. Ian. Tutor kamu siapa kalau boleh tahu ya? Kemarin Kak siapa? Bentar seru, Pak. Di mana? Lupa. Oke. Hmm, oke. Aku belum nemu Jocelyn Miss di lesson berapa. Kalau Husna di lesson 4. Nah, karena di sini nanti Kak Didit mengajar 2 lesson, 3 dan 4, maka di sini Bentar. nanti kita akan belajar dulu di lesson 3. Nah, lesson 3. Nah, nanti yang ketinggalan di lesson 3 harap dilihat materinya, dipelajari bareng-bareng, kita bareng-bareng. Habis itu nanti kalau udah selesai ngerjain di platform. Nah, untuk yang eh, tinggalan di lesson 4 yaitu Husna, itu nanti dimulai setelah lesson 3. Loh, Husna hilang. Dimulai lesson 3 setelah lesson dimulai setelah lesson 3 udah selesai dijelasin. Jadi nanti sistemnya adalah kita akan belajar dulu materinya, kemudian kita akan belajar ngerjain soal di platform. Nah, untuk awal kita akan belajar dulu di materi lesson 3, kemudian kalau sudah berlanjut ke lesson 4. Nah, karena di sini Usna malah itu menghilang, saya nggak tahu kemana. Nanti berarti ini semua lesson 3 dulu ya. Nanti, oh Jocelyn. Oke, gimana Jocelyn? Saya gurunya Mr. Norman. Mister Noman. Tapi kamu master kan ya? Iya. Halo Jocelyn, ini kamu ikut ekstra kelas matematika kan ya? Oke, nggak apa-apa. Berarti nanti kamu belajar dulu lesson 3, soal ini semua lesson 3, nggak apa-apa. Lesson 4 nggak ada, tadi hostnya Husna yang lesson 4, tapi malah keluar kelas. Nah, nanti oke kita fokus dulu ke lesson 3. Lesson 3, oke. Kita mulai dengan materinya. Oh iya, lesson 3 ini nggak banyak materinya. Jadi kemungkinan hari ini kita lebih fokus mengerjakan soal di platform. Jadi nanti kalian bisa bebas nanya. Ketika mau nanya harus angkat tangan dulu. Kemudian kalau lagi mengerjakan atau nggak ditanya, tolong untuk di mute dulu ya mikrofonnya.
Ya, biar nanti suasana agak lebih kondusif. Apakah terlihat semuanya slide-nya? Oke. Oke, kalau udah terlihat kita mulai. Oke, pelajaran 3. Ini ada agen kita menyapa kita. Halo. Oke. Ini perhitungan lisan lagi. Kemarin di lesson 1, 2, dan 2 pasti ada perhitungan lisan. Nah, di sini juga ada perhitungan lisan lagi. Oh ya, Husna baru kembali ya. Setahu aku, oke, info dulu untuk Husna. Karena Husna itu ketinggalan lesson 4, berarti kan ini Kak Didit mau ngajar dulu lesson 3. Nah, Husna boleh ngikutin materi di lesson 3 untuk mengulang. Jadi nanti setelah lesson 3, Kak Didit mau ngejelasin ke lesson 4. Nah, jadi mungkin kalau Husna nggak ingin menyimak materi lesson 3 nggak apa-apa, tapi ya sebaiknya mungkin hmm, bisa lihat dulu lesson 3, mungkin bisa mengulang materi yang lalu. Oke. Oke, ini. Ada yang bisa jawab nggak ini? Ingatlah bagaimana menjelaskan angka. Ada yang bisa jawab? 45 plus 7. Didekatin di puluhannya. Terdekat. Ada yang bisa jawab? 45 plus 7. Nah, ya oke. Kak Didi contohnya aja. 45 plus 7. 7 dipecah. Jadi berapa? Karena 45 ini paling dekat puluhannya. Kelipatan 10 itu berapa? Ayo, boleh ada yang tebak? Oke. Oke. 45 itu paling dekat itu ke 50. 45 ke 50 itu kurang nilai berapa? Ada yang bisa jawab? Oke. 45 ke 50 berarti kurang 5. Ya kan? Nah, 5-nya diambil dari 7 nih. 7 dipecah jadi 5 dan 2. Kan 5 tambah 2 kan 7 nih. 5-nya ikut ke 45 jadi 50. Kemudian 50 plus 2. 52. Oke. Oke, lanjut. Nah, ini. Ingatlah kembali bagaimana perjuangan bilangan 2 digit dan bilangan bulat 2 digit dilakukan. Nah, tadi kan ada 2 digit sama 1 digit. Nah, ini 2 digit semua nih. Ini juga sama nih. 63 ini 63 nih. Kan 60 sama 3. Ya kan? Kalau 60 sama 20 kan gampang banget nih ditambah kan. 60 tambah 20 berapa? Ada yang bisa? 80. Oke, 80. Nah, sisa 3 nih naik ke atas. 80 plus 3 sama dengan 83. Oke, Mas. Makasih kalian deh. Nah, gitu, dipecah-pecah. Jadi, caranya adalah kita harus mendekati nilai nilai kelipatan 10. 60 ini kan kelipatan 10. Nah, karena lebih mudah menambahkan nilai kelipatan 10. 60 dan 20 ini kan lebih mudah nih, 80. Nah, sisa 3 tinggal digabung deh 80 plus 3 sama dengan 83. Nah, gitu. Ada yang ditanyain dulu di perhitungan lisan? Ada yang kurang jelas? Biar Kak Didi jelasin lagi kalau misalnya kurang jelas. Oke, udah paham semua? Kalau udah, kasih jempol. Oke, oke. Makasih Renzo. Kalian udah? Oke, Jocelyn, udah? Oh, siap. Wah, oke, pakai remote Jocelyn. Makasih. Nah, kalau ini, no, apa no? Oke. Oke, kalau ini ada yang bisa? 93 kurangi 4. Ini dipecah lagi nih. Ke berapa? 93-nya. Ke 90. Oh, sorry. 4-nya yang dipecah nih. 3 dan 1 kan 4 jumlahnya. Nah, ternyata 3 ini dikurangkan. Berarti 93 kurang 3 berapa teman-teman? Ada yang bisa? Jocelyn? 93 dikurangi 3? 90. Nah, 90. 90 sisa 1. Jadi 89. Nah, oke, perhitungan lisan kita sudah. Nah, kita lanjut nih ke urutan. Urutan ya. Oke, biasanya kan kalau setiap sudah udah materi beberapa langsung ke platform. Nah,
hari ini kita akan, karena materinya itu sangat sedikit, jadi karena yang lisan tadi itu cuma mengulang, jadi kita akan menghabiskan dulu materinya di PPT atau di presentasi ini. Jadi setelah presentasinya selesai, baru kita akan ngerjain di platformnya. Jadi nanti nggak dipecah-pecah satu dulu, habis itu balik ke materi, nggak. Kita habisin dulu materinya, habis itu kita lanjut ngerjain platform di websitenya. Oke? Karena ini materinya nggak banyak jadi kita langsung aja nggak apa-apa. Oke, hari ini kita akan belajar urutan nih. Kemarin kita udah belajar urutan kan, mengenal beberapa bentuk eh, dengan 3 kategori. Bentuk itu bisa beda bentuk, bisa beda ukuran, sama beda warna. Nah, dengan 3 kategori ini, menurut Anda, aturan apa yang diikuti urutan ini? Nah, ini agak sedikit ngacak kan ya? Kita sulit nih cara untuk mengetahui apa nih urutannya nih. Nah, mari kita tentukan bagaimana figur-figur dalam baris ini berbeda satu sama lain. Jadi kita lompatin satu sama lain. Fitur apa yang dimiliki figur ini yang membedakan mereka? Ternyata warna. Ukurannya sama, bentuknya sama, ternyata cuma beda ukuran doang nih. Kemudian yang dua nih, kalau ini apa nih? Ada yang bisa jawab apa yang berbeda nih? Cuma satu perbedaan nih. Bentuk. Bentuk. Oke, benar. Bentuk atau gambarnya. Nah, kalau ini ukuran nih. Dan selanjutnya nih. Nah, jadi setiap bentuk, setiap eh, bergeser ke kanan ini, itu cuma memiliki perbedaan, satu saja perbedaan. Nah, kalau digambar ini di dalam tabel, contoh ini ada tabel nih kan ya. Oke, kita keluarin semua. Nah, kalau gambar pertama, kalau ditulis semua nih, ukuran, warna, dan bentuknya, ukurannya besar. Ya kan? Warna hijau, benar. Bentuk persegi, oke, benar. Kemudian gambar 2 ditulis juga, besar, biru, persegi. Ya kan? Gambar 3, besar, biru, segitiga. Nah, semua gambar ini sampai gambar ke-6 ditulis semua nih di tabel. Sebenarnya tabel ini nih gunanya buat apa sih? Buat bantu kita sebenarnya untuk mempermudah kita mencari apa sih perbedaan yang ada. Contoh ini gambar, oke, contoh ini. Di gambar pertama, gambar kedua, ternyata perbedaannya cuma di warna, hijau dan biru. Sedangkan ukuran mereka sama, ya kan? Dan bentuk mereka sama. Tapi di gambar ketiga, ukuran sama, gambar 3 dan 2, ukuran sama, warna sama, bentuk berbeda. Nah, di sini kita ternyata kalau semuanya kita identifikasi nih perbedaan antar gambar sebelumnya dan selanjutnya, cuma memiliki satu perbedaan. Ini satu warna, ini satu bentuk, terus ini satu ukuran. Gambar pada 5 ukuran, dan gambar 5 dan 6 ternyata bentuk. Nah, ternyata ini itu cara nyari fiturnya adalah, oh ya udah cuma dicari aja perbedaannya cuma satu doang. Gitu. Nah, contoh nih kalau diterusin nih, besar, hijau, persegi panjang. Nah, ada 3 nih pilihan. Teman-teman mau milih yang mana nih? Kalau perbedaannya cuma satu doang. Ada yang milih oranye, ada yang milih biru, ada yang milih segitiga. Ternyata semuanya ini boleh teman-teman. Karena syaratnya satu, cuma memiliki perbedaan, cuma satu perbedaan. Kalau yang orange ini, perbedaannya cuma satu nih, warna. Kalau yang biru juga perbedaan warna. Kalau yang segitiga ini, perbedaannya cuma bentuk. Jadi nanti jawabannya bisa bermacam-macam teman-teman. Nah, nanti soalnya nanti di platform atau di tugas kita di website itu juga kita suruh ngerjain kayak gini. Isilah kotak selanjutnya. Nah, itu bebas asalkan syaratnya yaitu perbedaannya cuma satu saja. Jadi pilihannya bisa bermacam-macam terserah teman-teman. Nanti yang penting syaratnya satu. Mempunyai satu perbedaan dari sebelumnya. Oke? Ada yang ditanya dulu di urutan ini? Oke? Kalau nggak ada kita lanjut. Oke.
Oke. Nah, oke. Kita lanjut ke platform teman-teman. Karena di sini yang hadir itu yang hadir di sini adalah lesson 3 semua. Yang lesson 3-nya yaitu cuma lesson 3, maka boleh teman-teman langsung mengerjakan di platform di lesson 3. Nanti jangan lupa share screen jadi Kak Didit bisa ngeliat. Nanti kalau mau nanya angkat tangan langsung nanti ya Kak Didit bantu. Oke? Oke. Oke. Oke, sekarang lesson 4. Halo Husna. Boleh di Oke. Mungkin suara Kak Didi kalau mengganggu nanti di lesson 4 boleh dikecilin aja suaranya. Jadi teman-teman bisa fokus ngerjain di lesson 3 di website. Bisa buka websitenya semua kan ya? Udah bisa? Di lesson 3 itu ada perhitungan lisan. Boleh. Oh, belum ada yang share screen. Oh, Husna. Oke, Husna. Oke, malah share screen. Husna eh untuk Husna kan ketinggalan di lesson 4 nih. Nah, Husna nanti share screen-nya nanti aja Husna. Kita balik dulu ke materi di lesson 4. Jadi kamu lihat dulu Kak Didit jelasin di lesson 4. Habis itu nanti kamu bisa ngerjain langsung platform. Oke, Husna? Yang lain malah belum share screen ya. Ada kesulitan kah? Halo? Oh, Kaliandra udah. Yang lain bisa? Oke, yuk. Kaliandra sedang ngerjain. Jocelyn, Renfro? Oke, Jocelyn. Oke, udah. Oke. Halo, Husna? Boleh nyalain kameranya? Kita mau belajar di lesson 4. Karena lesson 4 ini materinya lebih banyak lagi daripada lesson 3. Jadi kemungkinan materinya agak sedikit lama daripada lesson 3. Halo, Husna. Di perhitungan 3, di nomor 7. Untuk Renfro di nomor 7 itu Renfro ya. Halo, Husna. Boleh lampirin layar atau nggak usah nggak apa-apa, tapi tolong konfirmasi via mikrofon. Halo. Kalau siap, aku mau share materi ini. Halo, Husna. Halo, Husna. Kalau malu bisa lewat chat aja, Husna. Oke. Mungkin Husna lagi ke belakang bentar atau ini belum siap. Oke. Jadi kita Didit mau lihat aja dulu teman-teman yang lagi ngerjain di lesson 3. Ini siapa? Jocelyn. Di nomor 7 Jocelyn. Di bawah lagi. Ke bawah lagi. Oke, Kaliandra lagi ngerjain. Coba di scroll ke atas Jocelyn biar bisa tahu di lesson 3, 3.3.
Oke. Oke, Kak Didit nanti nunggu Husna untuk siap karena ini dipanggil Husnanya belum jawab. Kalau udah siap nanti Kak dijelasin di lesson keempat. Jadi di sini Kak Didit bisa langsung fokus ke lesson 3. Jocelyn ada kendala atau enggak? Soalnya Kak Didit belum lihat layarnya. Layarnya diam saja. Udah. Oh, coba di stop share terus kemudian share lagi. Soalnya ini layar kamu di share screen-nya eh diem aja nggak gerak. Oke, Renfro udah sampai 3, kali Andra udah sampai 3 juga. Oke, Jocelyn juga udah. Oh, berarti tadi error Jocelyn. Uh, Pinter-pinter nih. Hijau semua. Halo, Usna. Udah, Kak. Oh, cepat sekali. Kalau udah langsung lanjut ke tahapan dasar. Karena tadi materinya udah selesai Mm. dan udah dibahas di tahapan 8 tadi yang urutan tadi. Jadi langsung bisa dikerjain ke tahapan dasar. Perhitungan lisan udah perhitungan lisan, kemudian tahapan dasar. Oke. Oke, makasih. Nggak usah buru-buru teman-teman, karena waktunya masih banyak. Jadi kalau mengerjakan pelan-pelan diteliti dulu baru diklik checklistnya. Yang tanya boleh loh teman-teman, tapi angkat tangan dulu nanti Kak Didit jawab, bantu jawab.
Halo Usna, udah siapkah? Ayo kita mulai lesson 4-nya. Oh iya, untuk lesson 3 itu kalau udah contoh punyanya Renfro udah di tahap dasar 33 nomor 4, nanti kalau kamu ambil satu soal, soal satu jawaban, nanti kalau udah dipijit enter. Nanti kalau udah bisa diklik enter, nanti kalau hijau berarti benar. Tapi kalau abu-abu berarti itu masih salah, bisa dibalikin lagi. Oke? Itu berarti cuma nyari satu perbedaan. Kamu bebas mau milih yang mana, yang penting mau nyari satu perbedaan Renzo. Nah, ini Kaliandra juga nih. Kaliandra bisa milih, jadi misalnya ini bisa milih dengan syarat cuma satu bedaan. Nah, setelah itu diklik enter. Kalau hijau berarti benar. Jadi kalau setelah meletakkan hasil atau gambar itu diklik enter untuk tahu nih hijau atau abu-abu gitu. Itu banyak banget teman-teman yang nomor 4. Oke, pilih oke. Jocelyn ada sedikit salah. Pilih semua angka kurang dari 45. Susun angka dalam urutan menurun. Oke, kurang dari 45 berarti 45 nggak ikut Jocelyn. Karena 45 itu sama dengan 45. Nah, oke, bener. Bisa ngelajak selanjutnya. Kalau belum masih abu-abu berarti salah, teman-teman. Jadi bisa dibalikin dulu yang jawabannya salah. Contoh punya Renfro ini, kamu udah enter Renfro. Nah, kalau masih abu-abu salah ini, jadi kamu harus benar dulu baru bisa diisi selanjutnya. Kan ini lingkaran kecil nih. Contoh kamu masukin dengan satu perbedaan nih. Nanti kalau udah di enter, teman-teman. Bebas aja. Coba enter gitu. Setelah masukin enter. Coba untuk kalian coba setelah masukin enter dulu. Ketik klik enter. Kalau hijau lah, contoh punya Kaliandra itu kan hijau nuh, berarti udah bener Kaliandra. Tinggal selanjutnya kamu bisa masukin. Untuk Renfro, coba kamu klik enter Renfro. Klik enter. Nggak bisa. Udah. Coba klik enter dulu. Kalau nggak hijau, berarti salah itu. Tadi tiba-tiba langsung ganti. Apa? Tiba-tiba langsung ganti. Tiba-tiba langsung ganti. Oh, coba balikin dulu. Nggak bisa juga. Oh, enter, klik enter. Nggak bisa. Coba klik nomor 5 ini bisa nggak? Atau udah salah 2 kali? Nggak bisa kan? Oh bisa ternyata. Oh, berarti nanti tadi udah salah lebih banyak ya? Iya. Oke, berarti emang kalau salah ini nggak bisa dibalikin teman-teman. Jadi pelan-pelan untuk nomor 4. Oke, nggak bisa dibalikin ya. Soalnya itu nggak bisa ituin. Coba enter. Oh, salah. Berarti itu salah. 2 perbedaan kan kalau habis segi panjang sama ini. Soalnya ini cuma minta satu perbedaan, Renfro. Jadi kamu harus cari satu perbedaan. Nah, itu contoh warna. Coba enter.
Loh, oh, dia memperbaiki dirinya sendiri ternyata. Soalnya ini sebelumnya kecil, ini besar, ukuran beda, kemudian warna beda. Oh, kalau ini bisa dibalikin semua, kamu bisa mulai lagi nih, Renfro. Yang nomor 4 ini kamu kalau bisa dibalikin, hasilnya dibalikin dulu kembali. Oh, sayang sekali nggak bisa ya. Oke, coba. Dia ngejalan yang 5 aja dulu nggak apa-apa, Renfro. Soal nomor 5 dulu. Itu cuma minta juga sama. Jadi jawabannya ini bisa beda-beda nih. Diminta cuma satu jawaban yang satu perbedaan dengan satu perbedaan. Hmm, bukan satu ini. Sorry, sorry, sorry. Oh, nomor 5 ini dua ternyata ya. Ukuran. Oh, dua. Ternyata dua perbedaan. Sorry, Renfro. Ini yang nomor 5 dua perbedaan. Masih salah. Bentar, mau lihat kalian terakhir. Oh, oh, ternyata bisa langsung ya. Ternyata. Aku kira harus kerjain dulu. Oh, kamu udah salah dua kali ya. Untuk Renfro udah salah dua kali, jadi bisa langsung lompat ke nomor 6 ternyata. Cari tahu mana yang digunakan untuk membuat urutan berikut ini. Temukan dua cara yang melanjutkan urutan. Jadi itu Renfro walaupun gambarnya sama ternyata dia bisa jawabannya dua. Dan ini kalau kita lihat ternyata setiap anu cuma satu perbedaan. Jadi diidentifikasi kalau dia satu perbedaan, kemudian selanjutnya satu perbedaan, itu sesuai dengan jawaban. Walaupun jawabannya bisa bermacam-macam ternyata. Kali kalian enggak udah matematika rekreasi. Keren. Hmm, kenapa ini nggak hijau nomor satu, Kaliandra? Apakah salah? Oh, salah ternyata. Oke, nanti yang salah Kak Didit jelasin lagi ya. Untuk beberapa hal yang salah nanti kita bahas bareng-bareng. Oke. Ini Husna malah belum datang ya. Padahal dia masuk ikut kelas. Oke, dibaca dulu teman-teman untuk soalnya. Tuh, Jocelyn hilang lagi. Oke, kita nunggu Jocelyn balik lagi dulu. Kita akan bahas nomor 2 ini kayaknya ada banyak teman-teman yang bingung ya. Oke, jadi nomor 2 ini kita baca dulu yuk. Kita bareng-bareng yuk. Alun-alun yang dipagari oleh pohon ek ini diterangi oleh beberapa lentera.
Pohon ek kelihatan kan, ini pohon yang ada dan ada lampu, ya kan? Lampu dibuat untuk menyinari hanya secara vertikal dan horizontal. Oke? Berarti antara lurus doang nih, lurus, nggak boleh diagonal. Oke? Pohon ek yang tumbuh di samping lentera menghalangi pohon ek lain dari cahaya. Jadi kalau ada pohon ek nutupin lentera, jadi pohon ek setelahnya itu nggak kelihatan, nggak kena cahaya. Nah, berapa banyak pohon ek yang diterangi oleh setidaknya 2 lentera? Berarti kayak 2 lentera nih. Contoh yang 2 lentera itu, nah, ini. Oke, oh, ini aja deh. Tadi di share screen aja. Soalnya kan ini, ya oke. Aku kerjain juga bareng-bareng nih. Sentiha, kreasi. Kak Didit aja salah nih ngerjain ini. Oke, teman-teman boleh lihat dulu share screen-nya Kak Didit. Boleh berhenti dulu ngerjain. Jocelyn walaupun belum sampai matematika rekreasi, boleh liatin dulu di Zoom. Kak Didit share soal nomor 2. Apakah Jocelyn udah lihat? Udah? Kalindra udah? Udah lihat? Kak Didit share screen? Tenfa udah? Nah, oke, kita bahas dulu yang ini bareng-bareng. Alun-alun yang dipagari oleh pohon ek ini diterangi oleh beberapa lentera. Oke, ini lentera, ini pohon. Lampu dibuat untuk menyinari hanya secara vertikal dan horizontal. Vertikal itu gini nih. Ini horizontal nih. Ini lampu, ini pohon secara horizontal nih, ya kan? Kalau yang ini disinari lentera secara vertikal karena atas bawah, ya kan? Ini horizontal, ini vertikal. Pohon ek yang tumbuh di samping lentera menghalangi pohon ek lain dari cahaya. Contoh yang, nah contoh pohon ek ini nih, dia nggak dapat cahaya dari pohon ek ini karena nggak dapat cahaya, dari lentera ini karena ditutupin oleh pohon ini. Oke, udah ngerti syarat-syaratnya semua kan? Nah pertanyaan nih, berapa banyak pohon ek yang diterangi oleh setidaknya 2 lentera? 2 lentera itu berarti kita lihat. Nah ini contoh ini mana ya? Ada bisa pensilnya nggak ya? Nah ini satu nih, kelihatan kan ya? Karena ini ada 2 lentera nih, 1, 2. Dia diapit 2 lentera secara vertikal. Ini satu. Kemudian mana lagi ya? Harusnya ada 4 tuh. Berapa baik? Ini satu, kemudian harusnya hilang. Ini satu, kemudian satu lagi. Ini satu. Oh ini. Oke. Berapa banyak pohon yang diterangi oleh setidaknya 2 lentera? Kemarin aku bisa ngerjain, sekarang aku lupa cara yang mana aja. Boleh bantu teman-teman? Selain yang ini, ada lagi nggak? Pohon ek yang diterangi 2 lentera. Nih, oh ya ini satu. Ini 2 nih, ya kan? Ini dari sini ke sini. Oke, ini 2. Ini satu, ini 2. Kemudian mana lagi ya? Oh ini juga nih, 3. Dari sini sama ini, ya kan? 3. Kemudian satu lagi nih. Mana ya? Oh ini 4. Ini dari sini, ini dari sini. Oke, udah dapat semua? Jumlahnya 4. Nah, oke. Sekarang selanjutnya, berapa banyak pohon ek yang tidak diterangi? Berarti yang tidak diterangi tadi contohnya yang dihalangi pohon lain. Ternyata cumanya dapat satu nih. Yang mana coba? Yang ini diterangi, yang ini diterangi, yang ini nggak diterangi. Karena dari horizontal dia nggak dapat cahaya apapun, dari vertikal juga dia nggak dapat. Jadi cuma dapat satu doang di pohon ek yang tidak diterangi. Oke, udah mengerti semua teman-teman?
Mati ya? Oke, kalau enggak nanti Kak jelasin lagi. Oke, boleh balik lagi ngerjain. Boleh share screen lagi biar Kak lihat kalian udah sampai mana dan bisa nanti kalau nanya bisa langsung Kak Dit jawab. Jangan ragu teman-teman kalau kelihatannya ada kesulitan, tanyain langsung aja boleh. Oke, untuk yang nomor 4, oke, Jocelyn baru nomor 4 ya. Di tahap dasar berarti itu diidentifikasi dulu Jocelyn. Itu perbedaannya berapa? Tiap dia bergeser satu perbedaan berapa? Nah, itu kalau udah dapat contoh, ini kan kayaknya perbedaannya ukuran ya, bentuk ya, warna. Ada 3 nih, berarti kamu harus nyari 3 perbedaan, kemudian taruh di kotaknya, kemudian di enter. Nanti kalau hijau berarti kamu bisa ngerjain sebelahnya. Untuk Kaliandra, nah oke aku bantu aja Kaliandra. Ini sebenarnya kamu abaikan dulu ganti huruf yang sama dengan angka yang sama dan huruf yang berbeda dengan angka yang berbeda. Ini sebenarnya harusnya ini dipakai, tapi ternyata ini nggak dipakai dulu. Jadi kamu harus masukin angka 1, 2, 3 ini. Yang penting sesuai dengan tandanya. Lebih kecil, lebih besar, lebih lebih kecil, lebih besar, lebih kecil, lebih kecil. 1, 2, 3. Nah ini. Nanti kamu masukin dulu. Nanti kamu lihat. Oh, angkaku benar belum sih? Kalau udah benar berarti nanti di klik aja. Untuk Renfro sama Renfro. Jadi ini masukin aja dulu angka 1, 2, 3, angka berapapun. Nanti kamu identifikasi. Oh, ini udah sesuai belum sih? Gitu. Kalau udah, nanti kamu checklist. Jadi abaikan dulu tulisan ganti huruf yang sama dengan angka yang sama dan huruf berbeda dengan angka yang berbeda. Seharusnya hurufnya sama itu angkanya sama. Tapi di sini ternyata tadi pas ngerjain ternyata nggak bisa. Jadi abaikan dulu tulisannya. Yang penting angkanya sesuai. Oke. Oh, ada yang dibingung ini nggak? Kalau misalnya nggak yakin ngerjain nomor berapa gitu nggak yakin, di skip dulu nggak apa-apa. Nanti Kak Didit bahas bareng-bareng sama teman-teman. Nomor 5, contoh nomor 5 yang terakhir itu kayaknya beberapa teman-teman kebingungan ya. Nanti kita bahas bareng-bareng aja lagi. Itu sebenarnya clue-nya adalah kalau kupu-kupu gitu, sayap kiri, sayap kanan, itu clue-nya adalah jum, kok nggak kelihatan.
Clue-nya adalah sayap kiri itu jumlahnya sama dengan sayap kanan. Dan jumlahnya itu sama dengan di tengah-tengahnya. Gitu, itu clue-nya teman-teman. Sayap kiri, sayap kanan sama, jumlahnya itu tengah-tengahnya. Gimana Kak yang kupu-kupunya itu? Nah, oh, Renzo, oke. Bentar. Lagi loading untuk di layar. Kamu ngerjain yang kupu-kupu ya? Halo Renzo, jadi tanya atau enggak? Iya Coba Kak. share, coba share screen dulu. Nah, bener tuh selain itu kalau udah hijau bisa selanjutnya. Oke. Nah, bener nih. Sayap kiri, sayap kanan kalau dijumlahin kan 14. Contoh yang biru ini. Kiri sama kanan itu jumlahnya harus sama dengan di tengah. Itu clue-nya. Oh, lo kalian apakah udah selesai? Oh, kamu ada kesalahan kalian saya. 9 tambah 9. 10 tambah 8, 18. Oh, berapa? Oke, benar. Wow, udah benar Renfro. Berarti Renfro udah selesai nih. Oh, keren. Ada beberapa yang salah yang Renfro. Mau nanyain yang mana dulu Renfro? Yang bagian mana? Soalnya itu nggak bisa diulang lagi ya. Dan nggak ada jawabannya lagi. Enggak ada Biasanya kan jawaban. kalau salah kan ada jawabannya tuh. Nah, ini malah nggak ada jawabannya. Oke, nanti kita bahas beberapa yang teman-teman salah. Itu nanti kita bahas. Oke, kalian kayaknya udah selesai semua ya? Oke, Renfro boleh mau istirahat dulu boleh atau ke belakang dulu boleh sambil nunggu temannya yang lain buat ngerjain. Nanti kita bahas bareng-bareng soal yang kira-kira teman-teman ada yang salah semua nih bagian mana nih gitu. Atau langsung nanya boleh Renfro bagian mana yang nggak ngerti gitu sambil nunggu temannya buat ngerjain. Hmm, iya Kak. Kenapa?
Boleh, kalau kamu nggak mau istirahat, kalau mau langsung nanya boleh. Bagian mana yang mau ditanyain? Hmm. Iya benar-benar Kak. Yang ini. Oke. Yang ini Kak. Loading di layarku. Oh, hilang lagi. Yo, yang itu. Oke, kita bahas ya, Renfro. Oke, kita mulai dari yang paling kiri nih. Ini kan ada yang persegi panjang nih. Kemudian persegi panjang kecil biru. Kemudian ada yang oranye nih. Oranye, sorry. Kuning. Besar, lingkaran, kuning. Ini sama ini ada beberapa perbedaan. Yang mana Kak? Ada beberapa perbedaan. Dari yang Warna beda. Yang ini. Sorry, oke. warna. Yang ini sama ini. Oh, warna, bentuk sama ukuran. Duh, berarti ada tiga ya. Tadi Hmm. ya ada tiga. Kemudian ini berapa lagi? Warna, bentuk, ukuran juga tiga berarti ya. Bukan dua. Berarti ya bukan dua berarti. Oke, benar. Berarti tadi Kak Didi salah nih. Ngasih clue-nya ya. Berarti ini harus tiga. Nah, contoh kalau tiga ini kamu mau masukin apa? Yang ini ya. Oh, ini. Tapi yang hijau ini bener ya. Hmm. Soalnya kamu udah tiga kali. Coba digeser lagi sampai kanan. Ini bisa langsung isi sini aja coba. Sorry, alah. Ini. Nah, di sini. Coba kamu isi di situ bisa nggak? Dengan tiga Hmm. perbedaan. Ini deh. Bisa nggak? Kalau bisa berarti masih bisa dikerjain tuh. Di enter kalau udah. Oh, bisa, bisa, bisa. Nah, berarti bisa dilanjutin itu. Cuma salah satu berarti kan? Iya. Oke. Oke, Kaliandra, halo. Mau nanya atau enggak? Ini tadi Renfro udah nanya nih. Kalau kamu mau nanya boleh. Tadi yang misalnya yang salah, boleh ditanyain lagi gimana sih caranya gitu. Hmm. Kalau Kalau yang ini Kak. ini kamu udah salah tiga kali, kayaknya ya, dua kali ya. Itu Iya. nggak bisa lagi ya DC ya. Tapi cara ngerjainnya coba diantar. Oh, bisa dibalikin ternyata. Coba kamu. Ini diidentifikasi dulu berapa perbedaannya. Tiga kan ya, Renfro? Iya. Ya, ya tiga. Berarti kamu harus nyari yang tiga juga. Hmm. Ya. Iya. Kemudian enter. Nah, masih bisa dikerjain ternyata. Buat kalian, Andra, mungkin yang tahap dasar nomor 45 bisa dikerjain lagi kayaknya ya. Kalau tadi salah. Hmm. Nice. Nice, bener banget Renfro.
Oke, tadi ini benar. Oke, berarti Renfro udah semua nih. Wow, selesai. Ada yang mau tanya lagi, Renfro? Udah, Kak. Yang nomor berapa? Oke, jadi di sini karena waktu kita masih ada setengah jam lagi nih, bebas nih teman-teman kalau mau nanya apapun. Soalnya kelas ternyata aku pikir kelas kita bakal banyak temen. Ada 9 orang, ternyata cuma 3 doang dan cuma dan semua lesson 3. Jadi kita bisa nih fokus ke lesson 3 aja. Oh, Jocelyn, kamu harus baca dulu soalnya. Itu hanya boleh satu, dua, dan tiga. Nggak boleh angka lebih dari tiga. Aku kasih clue mau nggak? Yang pertama satu, dua, satu. Karena lebih dari tiga ini nggak bisa nih. Nah, yang pertama satu, dua, satu. Habis itu kamu boleh milih angka antara satu, dua, dan tiga. Nah, itu bisa. Karena angkanya terbatas cuma satu, dua, tiga. Wah, keren hijau semua. Jocelyn, keren. Untuk yang ini, mau clue nggak? Clue-nya adalah sayap kiri dan sayap kanan itu jumlahnya sama dengan nilai yang ada di layar. Karena nggak, karena kalau kupu-kupu sayap kiri sama kanannya nggak seimbang, nggak bisa terbang. Oke, berarti yang Renfro sama Cleante kayaknya udah selesai semua ya. Gak ada yang ditanyain lagi. Nanti kita, halo, Cleante mau ditanyain dulu? Ada yang ditanyain? Atau kita bahas bareng-bareng? Ada soal yang mau kita bahas bareng? Hmm, Enggak, suara kamu kurang keras kali Andre. Atau lewat chat bisa kalau ada yang bisa lihat chat. Wow, Jocelyn udah semua? Udah selesai? Halo, semua udah selesai? udah. Udah, semua. Kaliandra udah, Renfro udah, Jocelyn udah? Udah. Udah, oke. Nggak ada yang ditanyain ya untuk hari ini? Soal-soal yang tadi kira-kira yang mana yang perlu dijelasin lagi? Atau pingin walaupun udah jawab bener,
tapi kok belum yakin nih mau jawaban penjelasannya Kak gitu. Ada yang mau ditanyain dulu? Oke, kayaknya nggak ada yang ditanyain. Sebenarnya waktu kita masih banyak teman-teman. Masih ada 20 menit lagi. Oke, hari, kayaknya hari ini lebih cepat kita kelasnya. Hari ini oke, karena nggak ada yang mau yang tanya lagi. Oke, kita oke. Hari nggak ada yang tanya, yakin? Kayaknya udah semua ya, selesai semua. Oke, Kak Didi terangkum aja untuk materi hari ini. Hari ini tadi kita ada pelajaran perhitungan lisan sama ada urutan. Nah, perhitungan lisan tadi seperti perhitungan biasa, masih penambahan, yaitu dengan cara kita akan memecah angka menjadi angka puluhan atau kelipatan 10. Sehingga angka tersebut mudah untuk kita tambahkan. Jadi kalau kelipatan 10 itu berapa aja teman-teman? Ada 10, 20, 30, 40, dan sampai seterusnya. Nah, itu memudahkan kita buat menghitung. Jadi kita akan memecah-pecah angka atau mengurangi angka atau menambah angka sampai angka tersebut enak untuk kita hitung. Nah, untuk urutan, urutan tadi itu sebenarnya kita akan mengidentifikasi gambar selanjutnya itu apa? Dengan tiga syarat. Yaitu kita akan mengidentifikasi dengan tiga syarat, yaitu warna, bentuk, sama ukuran. Nah, ke- kita akan harus mencatat nih setiap pergeseran gambar itu mempunyai berapa perbedaan. Kalau misalnya tiga, berarti selanjutnya yang paling kanan itu jawabannya tiga terus. Dan jawabannya ternyata bisa bermacam-macam tergantung kita mau menambahkan jawaban yang mana. Asalkan syaratnya terpenuhi, yaitu mempunyai tiga perbedaan. Oke, ada yang ditanyain dulu untuk hari ini? Karena di sini hari ini materinya sangat sedikit teman-teman. Jadi kalau mau besok kalau di lesson 4 sepertinya lebih banyak lagi. Jadi tapi di lesson 4 ada lagi urutan juga. Jadi bisa nanti akan mengulang lagi di lesson 4 ada urutan lagi lebih sedikit lebih kompleks. Oke, teman-teman boleh nyalain dulu layarnya sebelum kita tutup hari ini. Halo, Renfro, Kaliandra, Jocelyn, boleh nyalain layar buat kita untuk menutup kelas hari ini? Oke, Renfro udah, Jocelyn. Halo, Jocelyn. Boleh hidupin layar dulu sebelum kita tutup kelas hari ini? Oke, Jocelyn kayaknya malu-malu. Oke, teman-teman, cukup sekian untuk kelas hari ini. Aku mau foto dulu. Oke, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Kalau ada kata salah kata atau jelasinnya kurang jelas, mohon maaf. Besok setelahnya kalian akan kembali ke tutor masing-masing. Jadi tetap semangat belajarnya. Bye-bye teman-teman. Gue tutup ya.